Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Mutakin. Saya adalah pemilik dari penangkaran merak hijau Arai Farm Baturaden. Arai Farm ini sudah berdiri mulai tahun 2014 dan sudah terdaftar resmi di level nasional sebagai salah satu penangkaran merak hijau yang ada di Indonesia. Jadi kalau awal mulanya ternak merak itu kan 2014 ya Mas ya. 2014 itu saya kan ya tadi saya cerita itu. Jadi ada punya ayam pelung. Dulu kan saya mainnya ayam pelung. Sebelum ayam pelung saya mainnya ayam kampung gitu. Nah, waktu main ayam pelung itu saya punya temen nih di Semarang gitu. Dia punya merak tapi cuma satu. Nah, karena cuma satu, maka kita tuh ada kesepakatan pengen tukeran gitu. Bila saya pengen merak, dia pengen ayam pelung saya, jadi kita tukeran aja gitu. Awalnya dari situ, bukan jual beli atau apa gitu ya, karena ya sama-sama suka aja udah. Nah, saya pelihara satu, tak merasa kok kasihan gitu ya, kasihan, jadi tak cariin pasangannya. Nah, setelah punya pasangannya itu baru saya izin tuh ke PKSDA ya, karena saya cari-cari informasi, ternyata kalau merak hijau itu salah satu hewan yang dilindungi. Nah, dari situ terus saya nyari apa ya, kayak informasi gimana cara ngurusnya. Oh, ternyata harus ke PKSDA. Nah, terus saya kontak PKSDA tapi nggak langsung. Jadi saya punya dokter langganan tuh, namanya Pak Dokter Sadewa di Jeruk Legi. Nah, dari beliau saya dapat informasi kalau harus ngurus ke PKSDA. Nah, terus saya ngurus PKSDA, PKSDA datang ke sini, terus kita sudah diberikan kelonggaran untuk ngurus izinnya biar kita semacam penangkaran resmi gitu. Nah, mulai dari itulah kita ternak gitu ya Mas ya, menangkarkan merak ya mulai tahun itulah gitu, seperti itu. Pengalaman tersulit selama ternak merak hijau ini apa saja Mas? Kalau kesulitannya itu ternak merak ini tidak langsung mau jodoh. Oh, begitu. Ya. Jadi kalau misalkan jenengan beli merak gitu secara terpisah dan diketemukan waktu dia udah dewasa, itu peluang jodohnya kecil gitu Mas. Butuh waktu berapa tahun ini Mas bisa sampai telur? Jadi kalau misalkan jenengan pelihara dari nol, dari tetasan telur, nah itu dia butuh waktu sekitar 3 tahun baru produksi. Ya, jadi kalau saya sendiri ya pelihara merak itu awalnya nggak tahu kalau ini hewan ini punya nilai ekonomis lah gitu ya. Kalau saya awalnya nggak tahu karena hanya berdasarkan seneng aja gitu. Kalau kita lihat merak hijau itu kan dari warnanya itu kan menarik gitu. Nah, dari situ saya mulai cari-cari informasi gitu. Terus ternyata merak hijau itu salah satu hewan asli Indonesia, terutama di Jawa ya, karena ini merak hijau Jawa namanya. Jadi merak hijau itu nama latinnya kan Pavomuticus ya. Dia itu ada di nggak hanya di Jawa saja, ternyata di tempat-tempat yang lain itu juga ada gitu. Nah, salah satu spesies yang unik itu ada di Jawa. Nah, ternyata berdasarkan informasi itu kan dia salah satu hewan yang dilindungi karena terancam punah. Nah, dari situ saya tertarik untuk membudidayakan gitu ya. Jadi bukan awalnya nilai ekonomis itu bukan di sana. Jadi membudidayakan itu menurut saya kayaknya cukup menantang. Ya, paling tidak kita itu ikut berperan lah nanti di suatu saat kalau misalkan anak cucu kita itu bisa ikut menikmati ya di suatu saat gitu. Jangan sampai kalau misalkan sekarang punah ya, anak cucu kita cuma lihat dari gambar atau video-video inilah ya, mungkin saat ini kita divideokan seperti itu, nanti ada gambar dokumentasi dan seterusnya, cuma lihat dari situ gitu. Jadi niat saya karena di sebuah peraturan perundang-undangan itu kalau kita menangkarkan merak nantinya ada sekitar 10% dari hasil tangkaran kita yang F2 itu akan dilepaskan di alam. Nah, kalau menurut saya sih itu adalah level pencapaian tertinggi ya dari seorang penangkar gitu, seorang penangkar merak, sehingga ada rasa bangga, ada rasa senang gitu ketika kita bisa membantu pemerintah ya untuk melepas liarkan atau melestarikan hewan asli Indonesia ini. Nah, itu adalah salah satu ketertarikan saya gitu ya, kenapa saya kok memilih untuk menangkarkan merak hijau kayak gitu Mas. Oke, jadi kalau tadi saya ceritakan di 2014 saya sudah memelihara gitu ya, terus sudah punya sepasang
Nah, selama 2014 gitu, 2015, 2016 itu saya ada kendala. Ya, ini merupakan kendala mungkin bisa ditemui atau mungkin akan ditemui oleh beberapa orang yang awam gitu ya, ketika belum pernah sama sekali mendapatkan informasi tentang pemeliharaan merak hijau. Jadi ketika Anda memelihara merak hijau itu sudah ketemu dewasa, itu akan sulit sekali dijodohkan gitu. Ya, karena mereka naluri liarnya itu masih ada gitu. Jadi ketika mereka bertemu dan nggak merasa cocok satu dengan yang lain, maka yang pada umumnya ini ya, betinanya akan kalah ya. Jadi begitu disatukan, maka dia akan ditarung gitu. Disatukan, dia akan ditarung. Terus-menerus akan seperti itu. Nah, walaupun mereka misalkan sudah disekat cukup lama ya, dan biasanya kelihatan sudah agak rukun gitu, tapi ketika disatukan maka akan terjadi seperti itu. Itu akan terus-menerus terjadi. Nah, itu adalah kesulitan saya yang saya alami pada awal-awal untuk melakukan penangkaran merak hijau ini gitu ya. Lalu bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya biar mereka bisa rukun? Maka Bapak Ibu semua atau teman-teman semua itu harus mencoba memelihara dari remaja paling enggak gitu. Syukur bisa dari kecil. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu nanti akan memelihara dari penangkaran, sebaiknya itu melihara dari remaja, misalkan mulai 6 bulan, karena biasanya beberapa penangkar itu akan menjual di usia 6 bulan ke atas. Nah, dari situ maka biasanya merak itu akan lebih cenderung untuk rukun gitu. Jadi kalau misalkan saya dari 2014 sampai 2019 itu baru bisa menghasilkan gitu gampangannya. Merak saya itu memang bertelur kadang, tetapi tidak dibuahi sehingga tidak akan menetas gitu. Nah, setelah merak itu rukun, maka dia bisa dibuahi, terus bisa menetas. Itu kan PR-nya itu banyak. Seorang penangkar atau peternak itu kan banyak. Jadi PR yang pertama itu adalah merak ini mau jodoh atau enggak gitu. Yang kedua, setelah jodoh dia mau nelor apa enggak gitu. Yang berikutnya sudah nelor, fertil atau enggak gitu. Setelah berikutnya fertil, mau netes atau enggak. Nah, selanjutnya lagi setelah netes dia bisa gede atau enggak. Nah, setelah gede mau ngawin lagi atau enggak. Nah, itu PR-nya terus-menerus seperti itu. Nah, makanya kunci dari sukses beternak ya, ini bukan sukses jual tapi sukses beternak itu adalah sabar gitu ya. Dimulai dari fase-fase yang tadi, mulai dari nggak mau jodoh sampai bisa bertelur dan menetas, sampai gede lagi dan menetas lagi, itu saya rasa Bapak Ibu, teman-teman semua butuh kesabaran untuk sampai di level itu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau coba sukses beternak ini gitu ya, sukses beternak ini kan pertama ya tadi dimulai dari rasa cintanya dulu ya ke hewannya gitu. Karena kalau kita pelihara hewan hanya untuk melulu finansial, uang gitu atau ekonomi gitu, saya rasa juga pikiran Anda tidak akan tenang gitu ya. Kita juga nggak fokus gitu. Jadi kalau misalkan kita sayang kan paling tidak kita bisa tetap bersyukur ketika hewan kita itu tidak menghasilkan telur atau tidak menghasilkan anakan. Nah, kita tuh kan bisa bersyukur dengan alhamdulillah tuh hewan kita tuh sehat gitu aja dulu. Nah, dari situ. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah punya rasa cinta, punya rasa sayang ke hewan kita, saya rasa hewan juga akan timbal balik ke kita gitu. Kita akan memberikan suatu hal yang maksimal ke dia ya, dari segi pakan, dari segi perawatan. Kayak misalkan kita kasih pakan dia yang bagus gitu, kasih fur atau pakan yang bernutrisi tinggi lah buat mereka gitu, dikasih extra fooding gitu, kasih buah dan seterusnya secara rutin. Saya rasa dia akan memberikan timbal balik kepada kita gitu ya, dalam waktu yang cepat atau lambat itu akan terjadi. Tinggal kita ya, kunci yang kedua setelah sayang berarti kita sabar gitu. Nah, kalau kita mau sabar setahun kok belum, 2 tahun kok belum, kok 3 tahun belum, ya nggak apa-apa, karena memang usia produksi dia tuh minimal tuh 3 tahun gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman semua itu punya keinginan gitu ya untuk memelihara atau menangkarkan merak ini, ya pertama sabar banget, itu harus sabar, karena minimal 3 tahun baru dia mau bertelur. Nggak kayak ayam kampung seperti biasanya atau mungkin jenis-jenis ayam hias yang lain 1-2 tahun mungkin dia udah bertelur gitu. Tapi kalau untuk merak hijau dia menunggu waktu sampai 3 tahun. Nah, insya Allah lah nanti akan sukses lah gitu ya untuk budidayanya gitu. Tapi saya nggak bilang sukses untuk menjualnya ya, minimal budidaya dulu aja
gitu Mas. Selain merak hijau apa aja Mas yang kita ternak? Kalau di tempat saya itu saat ini selain merak hijau ada ayam namanya ringneck ya, ringneck bison. Jadi kalau misalkan nama lainnya kan ayam pegar gitu, ayam dari Tibet pendeteksi gempa istilahnya gitu. Nah untuk saat ini yang ready itu ada yang jenisnya blue gitu atau abu-abu, lalu yang white atau putih. Lalu ada jenis lain seperti silver bison gitu kita punya, lalu ayam pelung, ada ayam batik Itali, ada ayam batik Kanada, ada ayam dongtao ya, terus satu lagi itu ada ayam white face gitu yang dari Spanyol. Paling itu aja sih Mas yang ada di sini. Kalau saya nih Mas ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang bersyukur, ada yang tidak ketika ada pandemi kemarin ya. Kalau saya termasuk salah satu orang yang bersyukur karena saya dari situ bisa lebih fokus ketika melihara merak hijau ini gitu. Jadi dengan adanya pandemi gitu kan, kita aktivitas kan banyak dari rumah ya, WFH dan seterusnya. Nah itu pemeliharaan perawatan merak hijau bisa lebih fokus ya. Dari situ saya mulai bisa menghasilkan lah di tahun-tahun yang itu gitu, di tahun-tahun pada saat kita mengalami pandemi gitu, kita bisa fokus ke sana sehingga alhamdulillah ya untuk saat ini jumlah populasi yang ada di tempat saya itu mencapai 21 ekor lah gitu, 21 ekor yang tadinya hanya cuman dari sepasang lah ya, awalnya 2014 itu kan hanya sepasang. Nah itu dari kesabaran lah gitu ya, dari kunci buah dari kesabaran. Pesan saya buat teman-teman ya, kalau untuk di wilayah Banyumas, kalau teman-teman sudah kadung punya gitu ya, udah kadung punya tapi umpet-umpetan sama pihak yang berwajib atau yang menaungi tentang merak hijau ini, saran saya sih mending langsung ke sana gitu ya. Kita mending jujur aja bilang, menyampaikan kalau kita sudah kadung punya gitu ya, mungkin ya. Terus mungkin kalau teman-teman punya keniatan untuk melestarikan, untuk menangkarkan, saya rasa dari pihak yang berwajibnya dalam hal ini biasanya itu kan BKSDA akan mempermudah kita atau akan membimbing kita ya, sebaiknya itu harus seperti apa gitu. Jadi jangan takut, wah nanti disita atau dan lain sebagainya. Selama kita niatnya untuk melestarikan, saya rasa semuanya akan dipermudah ya. Kecuali teman-teman niatnya jual beli ya, karena ini memang hewan yang dilindungi, populasinya sudah mulai menipis, terancam punah. Nah sebaiknya kita ikut mendukung pemerintah gitu ya, untuk melestarikan hewan yang nantinya ya suatu saat ketika ini memang bisa dibudidayakan, bisa jadi besok-besok teman-teman yang lain, cucu kita, anak-anak kita tidak perlu lagi mengurus surat penangkaran yang dalam tanda kutip ribet gitu ya, pada saat ini kita akan urus ya. Jadi kita bisalah memberikan sumbangsih kepada negara, sumbangsih kepada turunan-turunan kita, anak cucu kita ke depannya biar lebih mudah lagi untuk ikut melestarikan merak hijau bisa jadi tanpa harus punya surat penangkaran gitu ya. Kita berkorban saat ini untuk kemajuan di masa yang akan datang. Ya, demikian tadi yang bisa saya bagikan. Kalau misalkan ada teman-teman yang ingin belajar bersama dengan saya, silahkan bisa datang langsung ke penangkaran atau bisa japri saya via WA di 0852 911 85696. Jika ada yang tidak pas dalam saya menyampaikan informasi tadi, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.